Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bengkras, bertemu lagi dengan saya Yeti Hayati, Media Center KPU Kabupaten Purwakarta. Sahabat Bengkras, kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Divisi Rendatin KPU Kabupaten Purwakarta, yaitu Kang Iip Saripudin. Halo Kang Iip, gimana hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kang Iip, untuk bincang-bincang hari ini ada beberapa pertanyaan yang nantinya akan disampaikan, dan barangkali pertanyaan ini adalah pertanyaan yang paling penting untuk informasi masyarakat Purwakarta. Yang pertama, mengingat sebentar lagi menghadapi Pilkada tahun 2024, tahapan apa saja sih yang sudah KPU Kabupaten Purwakarta laksanakan? Baik, untuk tahapan itu ada tahapan persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Untuk tahapan persiapan kita sudah melaksanakan kegiatan pemutakhiran data pemilih, yang mana kemarin tanggal 25 Juni sampai 25 Juli itu sudah melaksanakan pemutakhiran data pemilih melalui coklit. Berikutnya adalah nanti di bulan Agustus, di pertengahan Agustus, kita akan ada tahapan pelaksanaan, yaitu tahapan pencalonan bagi pendaftaran calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Purwakarta. Berikutnya juga nanti akan ada tahapan sesuai dengan yang sudah kita rencanakan, sampai terakhir kita penetapan DPT dan pelaksanaan pemilihan di Kabupaten Purwakarta. Nah, Kang, kalau sekarang tahapannya tahapan apa sih? Kalau sekarang ini pasca kita rekapitulasi tingkat PPS dan PPK terkait dengan pemutakhiran data pemilih. Kemarin di tanggal 7 terakhir kita sudah melaksanakan rekapitulasi rapat pleno DPS tingkat PPK. Hari ini alhamdulillah telah selesai kita melaksanakan rapat pleno terbuka terkait dengan penetapan DPS tingkat Kabupaten Purwakarta gitu. Oke, bagaimana hasil rapat pleno daftar pemilih sementara ini, Kang Iip? Alhamdulillah terkait dengan DP4 yang dari awal kita terima, kemudian pencocokan dan penelitian oleh Pantarlih, berikut juga sudah kami rekap. Itu ada beberapa kategori pemilih yang memang ada pemilih baru, ada pemilih yang TMS, berikut juga ada pemilih yang ubah karena memang ada beberapa hal lah gitu ya. Berikutnya juga nanti ke depannya kita akan mengkoreksi terkait dengan data-data itu di dalam tahapan DPSHP. Gitu. Oke, terus hasil ini nanti akan seperti apa, Kang Iip? Hasil ini nanti kita akan tetapkan sebagai daftar pemilih tetap nanti di tanggal 21 September di tingkat kabupaten. Itu merupakan final terakhir untuk menetapkan daftar pemilih, dan itu akan menjadi bahan rujukan bagi pengadaan semisal logistik dan lain sebagainya untuk persiapan pelaksanaan pilkada nanti di hari tanggal 27 November itu. Oke, nah kan tadi daftar pemilih sementara ya, Kang Iip. Sementara itu kalau misalkan daftar pemilih tetap akan ditetapkannya kapan, Pak Iip? Untuk DPS kita ditetapkan hari ini tanggal 9 untuk di Kabupaten Purwakarta. Berikutnya nanti untuk tahapan berikutnya adalah daftar pemilih sementara hasil perbaikan dan ditetapkan melalui rapat pleno tingkat kabupaten itu tanggal 21 September gitu. Itu merupakan penetapan daftar pemilih tetap. Oke. Terus jika ada yang belum masuk ke DPT bagaimana, Kang Iip? Dalam hal misal kalau masyarakat dalam tahapan DPSHP, berikutnya juga di dalam DPT belum termasuk di dalam daftar pemilih tetap, itu dimungkinkan bagi masyarakat yang memang sudah berdomisili di Kabupaten Purwakarta itu masuk sebagai daftar pemilih. Tentu saat setelah penetapan DPT itu akan masuk di dalam daftar pemilih khusus. Nah, hak pilih tentu akan kami perjuangkan terkait dengan hak pilihnya masyarakat gitu ya, karena tidak mungkin masyarakat yang berdomisili di Kabupaten Purwakarta itu sesuai dengan persyaratan apakah yang bersangkutan sudah masuk sebagai pemilih atau tidak. Nah itu akan kita koreksi dan kita masukkan kalau sudah masuk dalam persyaratannya. Nah, persyaratan itu sendiri apa saja sih, Kang Iip? Tentu yang umumnya sebagai warga negara Indonesia, yang kedua adalah mereka yang sudah genap 17 tahun gitu ya. Nah kemudian juga untuk masuk dalam DPT di Kabupaten Purwakarta tentu yang sudah berdomisili di Kabupaten Purwakarta. Dalam hal ini bisa dibuktikan dengan EKTP atau KK dan gitu ya.
Kalau misalkan warga berusia 17 tahun itu bagaimana Kang Ip? Bagi warga yang 17 tahun genap nanti misal tanggal 27 November, karena pelaksanaan pilkada kan 27 November ya, Ya. 2024, tentu di sana akan ada rentang waktu kelahirannya itu di tanggal 27 November tahun 2007. Itu Oh, akan ya. genap 17 tahun. Maka sudah dipastikan itu yang bersangkutan sudah masuk ke dalam daftar pemilih gitu ya. Oke. Berikut juga misal kalau misalnya yang di bawah 17 tahun tapi sudah menikah, nah itu juga akan kami masukkan, tapi tentunya sudah ada dokumen dari Dukcapil bahwa yang bersangkutan memang nikah tercatat gitu ya. Kalau misalnya hanya ngaku-ngaku saja kan tidak boleh juga kan gitu ya. Ya itu kehati-hatian kami dalam rangka mengakomodir terkait dengan yang di bawah 17 tahun gitu ya. Nah, ada juga kasusnya nih Kang Iip. Usia 17 tahun sudah menikah tapi nikahnya tuh nikah secara agama. Nah, itu Ya. bagaimana Kang Iip? Tentu di dalam regulasi di dalam regulasi kepemiluan dan pemilihan itu tidak dimungkinkan masuk ke dalam daftar pemilih. Kenapa? Karena basisnya adalah kita berdasarkan dokumen. Karena kemarin hasil rapat koordinasi dengan Dukcapil pun, Dukcapil akan mengeluarkan akta nikah dan tercatat nikah di dalam dokumen EKTP dan kakaknya itu, dalam hal yang bersangkutan sudah ada surat dispen dari pengadilan agama. Nah, selama ini memang ada beberapa warga yang sudah melakukan pernikahan di bawah umur, tetapi tidak tercatat, hanya tercatat di bawah tangan saja. Artinya belum mereka melakukan permohonan dispen ke pengadilan agama. Tentu itu tidak akan ada tercatat di dalam EKTP dan kakaknya itu. Maka kami tidak akan memasukkan itu gitu. Bentuk kehati-hatian kami seperti itu. Walaupun memang secara undang-undang di bawah 17 tahun yang sudah menikah, yang pernah menikah itu boleh masuk, tetapi ada persyaratan lainnya lagi Oke. itu. Berarti tercatat tidak bisa ya kalau Iya. misalkan hanya secara agama. Iya. Nah, ada nggak sih kendala bagi Datin dari tingkat PPS sampai tingkat provinsi mungkin dalam Pilkada tahun 2024 ini? Dari sisi administrasi tidak ada, tapi dari sisi teknis pelaksanaan, semisal kemarin kita Pantarlih melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih. Tentu di lapangan ada beberapa masalah terkait dengan akurasi data pemilih. Kemudian juga terakhir sebelum kita tetapkan DPS hari ini, itu kan ada kegandaan data pemilih antar TPS, desa, antar kecamatan, kabupaten, berikut juga antar provinsi. Nah, hal itulah yang menjadi memang seninya bagi Datin untuk menyelesaikan data-data supaya lebih akurat, komprehensif, dan mutakhir gitu ya. Oke, satu lagi nih Kang Iip, ada nggak sih cerita Pantarlih yang unik gitu di Kabupaten Purwakarta? Tentu ini sudah kami masuk di dalam nominasi ya bagi mereka yang sudah mengirimkan cerita-cerita ya. Dari 1 bulan kerja tanggal 25 Juni sampai 25 Juli itu ada beberapa yang memang ada yang lucu, ada yang heroik, dan ada juga yang menyedihkan gitu ya. Itu tentu aja saja di lapangan gitu ya. Salah satunya apa nih yang unik di Kabupaten Purwakarta ini? Ya semisal gini, ada satu Pantarlih yang memang masuk di ke rumah calon pemilih gitu. Ya. Yang calon pemilih kan di rumahnya itu ada misal ada binatang yang cukup yang ditaklukkan oleh Pantarlih kan, itu yang itu yang lucu juga sampai dikejar. Kemudian juga ada yang menyangka bahwa Pantarlih kita itu disangka sebagai orang yang memberikan bantuan dan lain sebagainya. Nah, itu yang paling sering ya Kang Iip, karena memang masyarakat mungkin minim informasi bahwa Pantarlih itu adalah untuk pencocokan dan penelitian gitu ya. Betul. Baik Kang Iip, mungkin itu saja pertanyaan-pertanyaan yang bisa disampaikan. Barangkali informasi ini sampai ke masyarakat Kabupaten Purwakarta bahwa proses tahapan Pilkada ini sudah di tahapan daftar pemilih sementara, dan hari ini kita sudah melakukan pleno untuk penetapan DPS. Mungkin itu saja sahabat Bengras, semoga informasi ini berguna bagi seluruh masyarakat Purwakarta. Saya ucapkan terima kasih kepada Kang Iip yang sudah rela bincang-bincang bersama kami Media Center Kabupaten Purwakarta. Terima kasih Kang Iip. Siap. Sahabat Bengras, itu saja yang bisa kami sajikan. Saya ucapkan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.